Halo dan selamat datang kembali. Anda sering ngalamin ini nggak sih? Kebangun gitu aja tengah malam, mungkin jam 2, jam 3 pagi, terus lihat jam, jadi frustrasi sendiri gitu karena kok nggak bisa tidur lagi. Atau malah pas awal mau tidur ya, susahnya minta ampun buat merem. Nah, iya itu juga. Kalau ini kedengeran familiar buat Anda, wah Anda nggak sendirian kok. Ini masalah umum banget. Banget. Oke, nah, kali ini kita mau kupas tuntas nih, sebuah metode yang katanya bisa bantu Anda tidur cuma dalam 3 menit. Bener nggak tuh? Sumber utamanya dari buku Metode Tidur Instan 3 Menit, Rahasia Mengatasi Insomnia. Ini karya Dr. Kim Yong-soo. Dr. Kim Yong-soo. Siapa beliau ini? Kayaknya bukan penulis biasa ya. Jelas bukan? Beliau ini ahli saraf, pengalamannya udah 40 tahun. Sekarang usianya 72. Dan yang paling penting nih, beliau sendiri pernah ngalamin insomnia parah. 5 tahun loh. 5 tahun. Wow. Gimana tuh parahnya? Ya itu tadi, susah tidur sampai 2 jam tiap malam, terus pasti kebangun jam 3 pagi. Beliau udah coba obat tidur, tapi ya gitu, paginya pusing, susah fokus. Mau dikasih obat lebih keras takut ketergantungan. Waduh. Terus gimana? Titik baliknya itu pas beliau jatuh, cedera kepala gara-gara pusing kurang tidur. Nah, dari situ, beliau termotivasi banget buat nemuin solusi sendiri, berdasarkan riset puluhan tahun di bidang saraf. Dan hasilnya? Berhasil metodenya. Signifikan banget. Hari pertama coba, waktu tidurnya langsung berkurang dari 2 jam jadi cuma 10 menit. Seminggu kemudian, udah bisa 3 menit. Setelah 2 bulan, wah, pola tidurnya udah ideal banget. Tidur jam 10, bangun alami jam 6 pagi. Keren banget. Jadi kuncinya apa nih? Kuncinya, ini metode ilmiah, bukan sihir. Manfaatin fungsi alami tubuh kita aja. Jadi, ya tanpa obat kimia, dan artinya tanpa efek samping juga. Oke, menarik banget ini. Yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita pengen tahu nih, apa sih sebenarnya penyebab insomnia menurut Dokter Kim ini? Terus kebiasaan apa aja yang mungkin tanpa sadar bikin tidur kita rusak? Dan tentunya langkah praktis metode 3 menitnya itu gimana? Siap ya? Siap. Nah, yang pertama perlu dipahami nih, kata Dr. Kim, insomnia itu seringnya bukan cuma gara-gara, lagi banyak pikiran atau udah tua aja gitu. Oh, jadi lebih dalam dari itu? Iya, akarnya bisa lebih dalam. Ada kaitannya sama kerusakan di sistem pengatur tidur di otak kita. Bayangin aja ada kayak pusat kendali jam di hipotalamus, namanya nukleus suprakiasmatik. Itu master clock tubuh lah. Master clock, oke. Nah, kalau orang insomnia, master clock-nya ini sering kayak jam rusak. Ritmenya kacau balau. Terus apa aja yang bikin jam itu rusak? Ada beberapa biang kerok utamanya. Pertama, gangguan sekresi melatonin. Hormon tidur itu bukan cuma jumlahnya kurang, tapi jadwal pelepasannya itu loh berantakan. Jadwalnya ya, Jadwalnya. bukan jumlahnya. Ya, bisa jadi telat keluarnya atau ritmenya nggak konsisten. Normalnya kan misalnya jam 9 malam, keran melatonin kebuka, kita jadi ngantuk. Kalau jadwalnya kacau, ya susah tidurnya. Oke, poin 1. Terus? Kedua, ini penting banget. Penurunan drastis fase tidur nyenyak. Deep sleep itu loh. Fase ini kan buat pemulihan fisik, mental. Nah, setelah umur 50, fase ini bisa berkurang, sampai separuhnya. Separuhnya. Pantesan ya orang tua sering bilang tidurnya tipis. Nah, itu dia. Gampang banget kebangun sama suara dikit aja. Kualitas tidurnya anjlok. Oke. Ketiga apa? Ketiga, sistem kewaspadaan otak yang jadi terlalu aktif. Namanya hyperarousal. Ini nyambungnya ke gaya hidup modern kita. Ponsel, stres gitu ya? Betul. Ponsel terus, stres kerjaan, pola hidup nggak teratur. Akibatnya, otak kita kayak nyangkut di mode siaga terus. Saklarnya susah di-off-in, biarpun badan udah capek, udah rebahan. Kayak mesin yang nggak bisa dimatiin ya. Masih ada lagi? Ada, yang keempat. Dan ini seringkali yang paling berat menurut Dr. Kim. Pola sekresi kortisol, hormon stres yang kebalik. Kebalik gimana maksudnya? Normalnya kan kortisol itu tinggi pagi hari. Buat bangunin kita, kasih energi. Terus malamnya turun drastis biar kita rileks, bisa tidur. Nah, penderita insomnia seringnya malah malam hari kortisolnya tinggi. Wah, jadi pas mau tidur hormon stresnya malah lagi tinggi-tingginya. Persis, alarmnya malah bunyi kencang pas mau tidur.
ya jelas susah banget badannya mau masuk mode istirahat. Secara fisiologis dilawan terus. Itu dia, jadi bener-bener bukan cuma perasaan nggak bisa rileks ya, tapi emang ada kimia tubuh yang lagi kacau gitu. Ini bener-bener ngubah cara pandang sih. Tepat sekali, makanya dampaknya juga serius. Bukan cuma ngantuk besoknya. Insomnia kronis itu ada hubungannya sama penurunan imun, risiko demensia naik, penyakit jantung, pembuluh darah. Serius itu. Iya. Bahkan studi terbaru 2024 yang dikutip Dr. Kim nunjukin angka kematian penderita insomnia kronis itu bisa 3,2 kali lebih tinggi loh. Jadi ini bukan soal sepele, ini nyangkut kualitas hidup bahkan ya umur harapan hidup kita. Waduh, serem juga ya dampaknya. Nah, denger akar masalahnya sedalam itu, terus dampaknya serius, jadi makin penasaran nih. Kebiasaan kita sehari-hari ada nggak sih yang tanpa sadar malah bikin jam biologis tadi makin rusak? Atau bikin sistem kewaspadaan kita nyala terus? Ada banget, dan mungkin beberapa ini bikin kaget nih. Dosa-dosa tidur yang sering kita lakuin tanpa sadar. Pertama, ini paling umum kayaknya, main ponsel di tempat tidur. Ah iya, kena banget nih pasti banyak yang ngalamin. Niatnya cuma cek notif bentar ya kan? Nah, cuma scroll medsos 5 menit, tahu-tahu bablas setengah jam, sejam. Nah, efeknya gimana tuh? Ada dua masalah utama. Apa aja tuh? Satu, cahaya biru dari layar itu, wah, itu jahat banget ke melatonin. Bisa neken produksinya sampai 70% katanya. Hormon tidur kita jadi malas keluar. 70%. Gede banget ya? Iya. Terus yang kedua, ini mungkin lebih parah. Kontennya itu sendiri. Berita, email kerja, video lucu sekalipun. Itu semua ngerangsang otak. Otak jadi minta informasi terus pas harusnya udah mulai tenang. Jadi lampu dimatiin, tapi otaknya dinyalain. Oke, dicatat. Jauhkan ponsel dari kasur. Dosa kedua, olahraga berat terlalu malam. Ini salah kaprah ya berarti? Kan mikirnya badan capek pasti gampang tidur. Keliru, kalau olahraganya intens dan deket banget sama waktu tidur. Misalnya abis jam 8 malam gitu. Olahraga berat itu naikin suhu tubuh, terus ngaktifin saraf simpatik yang mode siaga itu. Padahal buat tidur butuh sebaliknya ya. Betul, butuhnya suhu tubuh agak turun, terus saraf parasimpatik yang mode istirahat yang kerja. Olahraga sih bagus, tapi timingnya itu loh. Kalau olahraga ringan kayak stretching atau yoga lembut sih mungkin masih oke lah ya. Oke. Dosa ketiga, nonton TV di kamar tidur. Kenapa ini masalah? Bukannya bikin rileks? Nah, masalahnya bukan di nontonnya aja, tapi di asosiasi yang kebentuk di otak. Kamar tidur itu idealnya cuma buat dua hal, tidur sama aktivitas intim. Oh gitu. Kalau kita biasa nonton film seru, berita heboh, atau malah kerja di kasur, otak itu jadi ngaitin asur sama kondisi melek, waspada, atau terstimulasi, refleks terkondisi namanya. Jadi pas masuk kamar mau tidur, otaknya malah siap-siap nonton, bukan siap-siap istirahat. Masuk akal. Masuk akal. Jadi bikin zona sakral buat tidur ya. Keempat, kafein. Banyak nih yang ngerasa aman minum kopi jam 3 atau 4 sore. Emang seberapa lama sih efeknya? Nah, ini dia yang sering dianggap enteng. Waktu paruh kafein, jadi waktu buat tubuh ngilangin setengah kafeinnya itu, rata-rata 6-8 jam. 6-8 jam. Lama juga ya. Lama. Artinya, kalau Anda ngopi jam 3 sore, itu jam 9-11 malam, setengah dosis kafeinnya itu masih aktif di otak Anda. Masih gangguin rasa ngantuk alami. Jadi idealnya sih kafein ya pagi aja lah. Waduh. Oke. Kelima, jadwal tidur nggak teratur. Termasuk yang suka balas dendam tidur pas weekend. Kenapa ini jelek? Gara-gara jam biologis kita itu suka banget sama konsistensi. Badan kita punya ritme sirkadian alami kan. Nah, tidur dan bangun di jam yang sama tiap hari, termasuk weekend, itu bantu jaga ritme itu biar stabil. Jadi kalau weekend tidurnya beda jauh. Itu kayak bikin badan kita kena jet lag sosial. Jam biologisnya bingung, akibatnya pas Senin mau mulai tidur normal lagi, jadi lebih susah. Oke. Terakhir nih, keenam. Lingkungan kamar tidur yang salah. Suhu, cahaya, suara. Sepenting apa sih ini? Penting banget buat kualitas tidur, apalagi buat masuk ke deep sleep tadi. Suhu ideal itu menurut riset dan Dr. Kim sekitar 18-20 derajat Celcius. Agak sejuk gitu. Agak dingin ya berarti? Iya, terus kamar harus segelap mungkin. Karena sedikit aja cahaya, itu bisa ganggu melatonin. Dan ya, jelas, setenang mungkin. Kalau berisik, pakai earplug atau suara white noise bisa bantu.
Oke, jelas banget ya, banyak banget ternyata faktor internal, eksternal yang bisa ganggu tidur. Paham nih, ini semua penting karena metode 3 menit yang mau kita bahas ini bakal lebih efektif kalau didukung kebiasaan tidur yang sehat juga kan ya? Betul sekali. Dan metode ini sendiri, bukan sulap, bukan sihir ya. Ini kerjanya pakai prinsip neuroscience yang jelas buat secara aktif ngambil alih sistem tubuh yang bikin kita melek. Prinsip pertama, aktivasi saraf parasimpatik. Yang mode istirahat tadi ya? Iya, kan ada mode simpatik, siaga, sama parasimpatik, istirahat. Orang insomnia seringnya nyangkut di mode simpatik pas malam. Nah, metode ini pakai teknik khusus, terutama pernapasan, buat secara sengaja mindahin gigi ke mode parasimpatik. Jadi kita secara sadar nggak sih tahu badan udah tenang yuk sekarang? Persis. Prinsip kedua, regulasi gelombang otak. Pas kita melek, mikir, otak kita dominan gelombang beta, frekuensinya tinggi, kayak sibuk gitu. Pas rileks, muncul alfa, lebih lambat. Pas mau tidur, muncul teta. Terus tekniknya gimana? Teknik di metode ini bantu kita pelan-pelan nurunin frekuensi otak. Dari beta ke alfa, terus ke teta. Kayak nuntun otak lewat gerbang tidur gitu. Oh, kayak nyetel frekuensi radio otak ke channel tidur ya? Hahaha, analogi bagus. Prinsip ketiga, respons relaksasi otot. Sering kita nggak sadar otot kita tegang pas cemas nggak bisa tidur. Nah, otot tegang ini kirim sinyal bahaya ke otak. Jadi harus dirileksin ya? Iya, dengan relaksasi otot sistematis, dari kaki ke kepala, kita kirim pesan balik ke otak. Aman kok, boleh istirahat. Oke, dan yang keempat, ini kayaknya buat ngatasin pikiran yang ramai itu ya? Bener banget. Pengalihan perhatian, musuh terbesar tidur itu kan pikiran muter-muter, kok nggak tidur, besok gimana, sama tekanan harus tidur. Paradoks kan jadinya? Makin dicoba makin susah ya? Nah, metode ini pakai teknik fokus mental buat matiin obrolan di kepala, mutus siklus cemas, dan ngalihin perhatian dari fakta belum tidur. Kasih kerjaan lain buat otak yang bikin tenang, biar nggak sempat khawatir. Jadi ngedistraksi si monster khawatir di kepala kita. Oke. Penjelasan ilmiahnya ini sangat masuk akal sih dan ngasih harapan banget. Sekarang bagian yang ditunggu-tunggu nih. Langkah praktis metode tidur 3 menitnya gimana? Ayo kita tuntun pendengar langkah demi langkah. Urutannya penting kan ya? Penting banget urutannya. Langkah 1, siapin lingkungan kamar. Ini cepet aja, sekitar 30 detik sebelum mulai coba tidur. Pastiin suhu kamar sejuk ya, 18-20 derajat. Matiin semua lampu, gelap total kalau bisa. Dan ini nih, penting banget. Taruh ponsel Anda di luar kamar tidur. Jangan dibawa ke kasur. Terakhir, pakai piyama yang nyaman. Oke, langkah 2. Pernapasan 4-7-8. Teknik ini kuat banget loh, dikembangin di Harvard. Lakuin sekitar 1 menit aja. Caranya gini, duduk atau baring nyaman, tarik napas pelan lewat hidung, hitung 4 detik. Oke, tarik 4 detik, Terus tahan napas, hitung 7 detik. tahan 7 detik. Lalu buang napas pelan-pelan lewat mulut, agak didesisin gitu, selama 8 detik. Buang napas 8 detik lebih panjang ya? Iya, eksalasi lebih panjang. Itu satu siklus. Ulangi 4 kali. Fokus ke ritme napasnya. Ini langsung ngaktifin sistem parasimpatik, nurunin detak jantung, kasih sinyal aman ke otak. Oke, 4 siklus 4, 7, 8. Abis itu? Langkah 3. Relaksasi otot progresif atau PMR. Ini juga sekitar 1 menit. Gimana caranya? Mulai dari ujung kaki, Kencengin jari-jari kaki Anda sekuatnya, tahan 5 detik. Rasain tegangnya. Terus, lepasin total. Rasain bedanya pas rileks. kencengin, lepasin ya. Iya. Lanjut ke atas. Betis, kencengin 5 detik, lepasin. Paha, kencengin, lepasin. Perut, kencengin, lepasin. Dada, lengan, kepalan tangan, bahu, angkat ke telinga terus jatuhin. Leher, sampai otot muka. Kerutin, lepasin. Semua bagian tubuh ya, dari bawah ke atas. Betul. Sambil fokus ngerasain kontras antara tegang sama rileks. Boleh sambil bilang dalam hati, otot bagian tubuhku sekarang rileks banget. Penting buat dirasain ya bedanya. Penting banget. Jangan cuma gerak mekanis. Rasain gelombang rileksnya itu nyebar pas ketegangan dilepas. Oke, badan udah lebih rileks. Langkah 4 apa nih? Yang buat ngosongin pikiran tadi? Nah, ini dia. Teknik mengosongkan pikiran. Ini buat tenangin radio rusak di kepala. Mungkin butuh 30 detik sampai beberapa menit sampai akhirnya ngantuk ya.
Pejamin mata pelan-pelan. Bayangin ada papan tulis hitam kosong di depan Anda. Papan tulis hitam, oke. Terus, bayangin Anda nulis angka mundur. Satu-satu. Mulai dari 100. Visualisasikan tulis 100, lihat bentar, hapus. Tulis 99, lihat, hapus. Tulis 98, lihat, hapus. Terus aja gitu. Gimana kalau ada pikiran lain nyelonong masuk? Pasti ada aja kan mikir kerjaan atau apa gitu. Pasti ada. Itu normal banget. Kuncinya, jangan dilawan, jangan frustrasi. Pas sadar ada pikiran lain, mikirin email. Ya udah sadarin aja, terus pelan-pelan balikin fokus ke angka berikutnya. Jadi nggak usah diusir pikirannya. Pas sadar, ya balik lagi tulis 94. Hapus, 93. Hapus. Terus aja. Kata Dr. Kim, biasanya orang mulai ngantuk berat terus ketiduran itu pas di sekitar angka 70-an. Asal konsisten dan nggak maksa. Kuncinya fokus yang lembut ya, dan balik lagi tiap ke distract. Oke. Nah, gimana kalau udah lakuin 4 langkah ini, tapi kok rasanya masih melek aja? Ada tips tambahan? Ada. Jangan panik dulu. Ada teknik tambahan, namanya metode fokus sensorik 5-4-3-2-1. Ini bagus buat ngalihin perhatian dari cemas ke sensasi fisik saat ini. 5, 4, 3, 2, 1. Gimana tuh caranya? Tetap sambil merem ya. Pertama, 5. Coba perhatiin dan kenalin 5 suara beda yang kedengaran sekarang. Detak jam, AC, suara dari luar, napas sendiri, apa aja. Sebutin dalam hati. Oke, 5 suara. Kedua, rasain 4 sensasi fisik beda di tubuh. Sentuhan selimut, tekanan kasur, udara di pipi, posisi tangan. Fokus ke rasanya. 4 sensasi. Ketiga, coba kenalin 3 bau atau aroma beda di sekitar. Biarpun samar, bau spray, udara malam, apa gitu. 3 bau, lanjut. Keempat, perhatiin 2 rasa yang mungkin ada di mulut. Netral, sisa pasta gigi mungkin. 2 rasa. Terakhir, Kelima, pilih 1 sensasi dari semua tadi yang paling bikin nyaman atau tenang. Fokus di sensasi itu beberapa saat. Teknik ini bikin kita hadir di saat ini. Ngeberhentiin otak lari kemana-mana. wah lengkap banget ya strateginya. Jadi, rangkuman pentingnya apa nih buat kita bawa pulang? Intinya insomnia itu seringnya kompleks ya, bukan cuma susah tidur biasa. Ada sistem internal yang butuh diriset, plus kebiasaan modern yang bikin parah. Tapi kabar baiknya, kita bisa latih lagi otak dan tubuh kita buat tidur lebih baik, secara alami. Betul. Ingat 3 pilar utamanya tadi. Pertama, tenangkan sistem saraf pakai pernapasan 478. Kedua, kirim sinyal rileks ke otak lewat relaksasi otot progresif. Ketiga, kosongkan pikiran dari keramaian pakai teknik fokus kayak hitung mundur. Ini bukan maksa tidur ya, tapi lebih nyiptain kondisi biar tidur datang sendiri. Dan ya, kami sangat menyarankan Anda buat nyoba langkah-langkah ini. Tapi yang penting, sabar dan konsisten. Anggap aja latihan. Kayak latihan otot di gym. Nggak langsung bisa ya mungkin. Mungkin nggak langsung sempurna malam pertama, kedua, bahkan minggu pertama. Tapi ini metode ada dasarnya. Riset puluhan tahun, pengalaman ahli saraf juga. Jadi konsistensi itu kuncinya. Buat kalibrasi ulang jam biologis sama respon relaksasi tubuh Anda. Kasih waktulah buat diri sendiri. Oke, nah sebagai penutup nih, 1 pertanyaan buat Anda renungkan. Kita udah bahas kebiasaan di kamar tidur kayak main ponsel, jadwal nggak teratur. Sekarang coba deh pikirin bentar, ada nggak ya 1 kebiasaan atau rutinitas kecil lain dalam hidup Anda sehari-hari yang terjadinya jauh di luar kamar tidur, yang mungkin tanpa sadar ikut bikin susah istirahat malamnya? Menarik pertanyaannya. Mungkin cara Anda ngadepin stres siang hari? Atau pola makan malam, atau bahkan ngapain sore-sore. Kira-kira gimana Anda bisa sedikit aja nyesuaiin kebiasaan itu biar lebih dukung proses tidur alami nanti malam? Coba renungkan itu ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.